program Market Analysis. Seperti biasa, saya akan menemani Maxians dalam memberikan informasi seputar rekap kondisi market sepekan lalu dan prediksi kondisi market sepekan ke depan. Nah baik, langsung aja kita ke Euro USD atau Euro. Diperdagangkan dalam kisaran beragam pada hari Kamis karena kurangnya data membuat mata uang tunggal terkena kerugian. Nah, pelemahan dolar AS mendukung penguatan euro sebagai akibat dari korelasi negatif yang kuat antara kedua mata uang. Sementara itu, komentar dovish dari Bank Sentral Eropa membebani sentimen perdagangan. Selanjutnya, untuk GBP USD atau sterling, minggu lalu bertahan terhadap dolar AS yang kuat karena data PDB Inggris terbaru memperkuat gambaran ekonomi Inggris. Nah, angka tersebut menunjukkan pertumbuhan PDB tahun per tahun naik 6,9% pada bulan Agustus, turun dari bulan Juli sebesar 8,8%, tetapi di atas prediksi 6,7%. Itu berarti ekonomi Inggris sekarang berada dalam 0,8% dari ukuran pra-pandemi dan memperkuat ekspektasi bahwa Bank of England akan menaikkan suku bunga acuannya menjadi 0,25% dari 0,10% pada akhir tahun ini. Selanjutnya untuk XAU USD atau gold. Nah, emas ini kembali masuk ke wilayah positif untuk hari ketiga berturut-turut setelah turun intraday ke 1.787 sampai 86 US dollar. XAU USD mencapai tertinggi hampir sebulan selama bagian pertama sesi Eropa pada hari Kamis. Nah, dolar AS memperpanjang penurunan retracement hari sebelumnya dari tertinggi 13 bulan yang membantu komoditas berdenominasi dolar terutama di emas. Selanjutnya, untuk Dow Jones, saham AS ditutup lebih tinggi secara signifikan pada hari Kamis karena investor menimbang pendapatan optimis dari bank-bank besar serta data ekonomi yang menunjukkan penurunan klaim pengangguran pertama kali ke pandemi yang rendah dan kenaikan harga produsen yang lebih kecil dari perkiraan. Baik, segitulah untuk rekap kondisi market sepekan lalu. Saya akan membacakan prediksi kondisi market untuk sepekan ke depan. Yang pertama, di hari Senin 18 Oktober, data CPI dari New Zealand akan ditayangkan. Nah, sebelumnya angka menunjukkan kenaikan 1,3% dan Bank Sentral New Zealand telah menaikkan suku bunga awal bulan ini 25 basis poin dari 0,25% menjadi 0,50% saat ini. Nah, data GDP dan retail sales Cina akan ditayangkan. Data sebelumnya secara berurutan tumbuh 7,9% dari 0,25%. Dari AS akan dikeluarkan data industrial production. Data sebelumnya menunjukkan angka 0,4%. Untuk hari Selasa, 19 Oktober, notulen rapat dari Bank Sentral Australia akan dicermati pasar yang akan memberikan gambaran terhadap prospek dari kebijakan moneter Australia. Nah, Gubernur Bank of England, Andrew Bailey akan berpidato pembukaan pada konferensi perubahan iklim. Nah, kemungkinan dapat memberikan gambaran terhadap pasar pengemudi truk Inggris yang belakangan ini mengalami kelangkaan telah menyebabkan krisis BBM di negara tersebut. Selanjutnya untuk di hari Rabu 20 Oktober, data CPI Inggris akan menjadi perhatian. Nah, ini perlu dilihat ya, di mana keputusan terhadap suku bunga Inggris yang masih bertahan pada 0,10% sejak kuartal pertama tahun lalu, di mana prospek selanjutnya dapat berubah akan dinaikkan. Nah, Eropa dan Kanada juga akan menayangkan data CPI disusul dengan data crude oil inventories AS yang bisa berpengaruh terhadap harga minyak. Selanjutnya di hari Kamis 21 Oktober, data ekonomi AS akan ditayangkan
Antara lain, Philadelphia Fed Manufacturing akan ditayangkan indeks di mana data sebelumnya sebesar 30,7, selanjutnya unemployment claims AS di mana pekan sebelumnya mencatat angka sebanyak 393.000. Yang terakhir untuk di hari Jumat 22 Oktober pada dini hari pukul 2 pagi, Gubernur Reserve Bank of Australia Philip Lowe akan berpidato yang berpartisipasi dalam panel diskusi mengenai independensi bank sentral. Data PMI manufaktur dan jasa Australia akan ditayangkan berikutnya. Nah, Inggris akan menayangkan data retail sales. Data sebelumnya menunjukkan angka minus 0,9%. Nah, Prancis, Jerman, dan Uni Eropa akan mengeluarkan data PMI untuk sektor manufaktur dan jasa, di mana angka dari kawasan tersebut sudah menunjukkan terjadi ekspansi semua di atas angka 50. Baik, untuk prediksi pergerakan market sampai situ, tapi saya punya trend issue yang lagi hot nih. Nah, kebahagiaan yang terjadi pada keluarga Bill Gates, pendiri Microsoft, ternyata juga mendapatkan sambutan hangat dari pasar karena pewaris Bill Gates menikah, yaitu Jennifer Gates dengan Neil Nassar. Nah, karena pernikahan ini, saham perusahaan Microsoft di Wall Street sempat melambung tinggi 3,2% akhir pekan lalu. Nah, ini membuat saham Microsoft hari ini juga terpantau sudah naik 0,48%. Dan selama 5 hari terakhir melonjak 3,92%, pencapaian tertinggi dari raksasa teknologi lain seperti Apple, Amazon, dan Adobe. Nah, sekian untuk rekap kondisi market sepekan lalu dan prediksi di pekan depan. Semoga bermanfaat. Bagi yang ingin melihat video market analysis hari ini, bisa cek di Instagram @Maxco Futures Official dan YouTube Maxco Futures Official. Jangan lupa follow dan subscribe, like, dan comment, share ke teman-teman Maxian. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.